Blue Lock episode yang ke-40 dibuka dengan sebuah panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada momen inilah, akhirnya kita akan diperlihatkan seberapa hebatkah kombinasi serangan dari tim Jepang U20 dan seberapa tajamkah insting mencetak gol dari kartu joker nomor 13 mereka. Siapa lagi kalau bukan Ryusei Shido. Di mana tepat setelah wasit meniupkan peluit tanda pelanggaran dan memberikan kartu kuningnya kepada Nico Iki, Shido pun dengan cepat langsung mengambil bola liar yang terpental dan dia pun sudah siap untuk melakukan satu tendangan free kick dari jarak yang sangat ideal bagi dirinya. Sebenarnya di momen ini Shido bisa saja langsung mencetak gol ke gawang Gagamaru. Namun tepat sebelum Shido menendang bola, Sae pun tiba-tiba saja kembali berkata seperti ini kepada dirinya. "Woi, apakah hanya hal itu saja yang kau pikirkan? Dan apakah kau tidak mampu membuat gol yang jauh lebih indah daripada menendang langsung ke arah gawang seperti ini?" Mendengar ucapan dari Toshi Sae, Shido pun awalnya sempat menentangnya. "Hah? Apa maksudmu? Akulah orang yang dilanggar oleh mereka. Jadi sudah sewajarnya jika aku jugalah yang akan menendang bola ini untuk menciptakan golku sendiri." Melihat dan menyaksikan respon dari Ryusei Shido, Sae pun akhirnya mulai menjelaskan kepada Shido tentang apa maksud dari perkataannya barusan. Intinya, Sae meminta Shido untuk bisa berpikir super kreatif jika dirinya ingin menjadi striker nomor 1 di seluruh dunia. Tidak hanya itu, bahkan pada panel berikutnya, Sae pun kembali melanjutkan perkataannya lagi. "Dengar, sebagai seorang penyerang, terkadang kita harus mampu memberikan sebuah pertunjukan yang luar biasa hebat kepada para penonton, demi mencuri panggung dan juga perhatian dari mereka semua. Jadi daripada langsung mencetak gol dari tendangan bebas ini, lebih baik pikirkan satu alternatif lain yang lebih sulit dan buktikan serta tunjukkan kepadaku semua kemampuanmu itu." Nah, setelah mendengar ucapan Sae, Shido pun seketika langsung tersenyum. Karena ini adalah pertama kalinya ada pemain yang bisa mengerti mengenai apa yang saat ini sedang dia rasakan. Dan juga ini adalah pertama kalinya Shido berhasil menemukan orang yang memiliki sebuah filosofi sepak bola yang sama dengan dirinya, yaitu permainan sepak bola super indah, atraktif dan juga menghibur. Hingga tepat setelah peluit tanda free kick dari tim Jepang sudah dibunyikan, Shido pun dengan cepat langsung melompati bola yang ada di depannya. Dan di saat yang bersamaan, dia pun langsung berlari menuju ke sisi kanan dari jantung pertahanan tim Blue Lock Eleven. Melihat semua hal tersebut, Isagi dan juga teman-temannya pun tidak dapat berbuat banyak. Karena faktanya saat ini mereka sedang sibuk untuk menjaga para pemain tim Jepang U20 yang sudah berada di dalam kotak penalti. Beruntung pada panel berikutnya ada Hyoma Chigiri yang mampu merespon pergerakan dari Shido. Dan dia pun segera berlari sekuat tenaganya untuk mengejar Shido sambil berkata di dalam hati, "Baguslah, aku sudah tahu jika saya tidak mungkin menembakkan langsung bola itu menuju ke arah gawang. Mengingat saat ini bocah iblis nomor 13 alias Ryusei Shido sudah dimainkan. Jadi dengan menggunakan kecepatanku ini, aku akan memotong jalur umpan dari Toshi Sae dan menggagalkan serangan kombinasi dari kalian." Namun sayangnya kali ini Chigiri lah yang harus kecewa. Karena walaupun dirinya berhasil mengejar Ryusei Shido dan terus membayanginya dari arah belakang, nyatanya Shido sama sekali tidak merasa khawatir. Mengingat pada satu momen yang sama ini, dia berhasil masuk ke mode flow atau mode konsentrasi penuhnya. Sampai pada panel berikutnya, Shido pun akhirnya memutuskan untuk melompat lebih dulu daripada Hyoma Chigiri. Dan di saat yang bersamaan, dia pun langsung melayangkan satu tendangan naganya menuju ke sudut kiri jauh dari gawang Gagamaru. Akibatnya, Chigiri pun gagal memblokir jalur tembakan itu. Serta gol pun akhirnya mampu tercipta melalui sebuah permainan indah yang dilakukan oleh Sae dan juga Ryusei Shido. Hingga skor pun seketika langsung berubah menjadi kembali imbang, yaitu 2-2. Melihat semua hal itu di depan matanya, semua orang yang menyaksikan pertandingan ini pun menjadi sangat terkejut. Karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa pada akhirnya Ryusei Shido berhasil mengalahkan Hyoma Chigiri dalam duel adu kecepatan. Padahal jika dibandingkan dengan semua pemain lain yang ada pada pertandingan ini, Chigiri adalah satu-satunya pemain yang memiliki kemampuan berlari paling cepat di antara mereka semua. Bahkan pada panel selanjutnya, kita pun juga diperlihatkan sebuah momen selebrasi singkat dari Iwan Bule dan juga teman-temannya. Karena tim Jepang asuhan mereka mampu mencuri perhatian dari dunia dan juga mampu menyamakan kedudukan lagi. Padahal pertandingan ini baru saja berjalan beberapa menit. Selebrasi yang serupa pun dilakukan juga oleh Shido dan juga Sae. Di mana pada momen itu, Shido pun langsung berjalan menuju ke arah Sae sambil berkata seperti ini. "Hah, umpan yang sangat bagus sekali senior. Dengan ini, aku pun jadi mampu mencetak gol dengan mudah."
Oleh karena itu, tolong berikan nomor handphonemu kepadaku, karena aku sangat suka sekali kepadamu. Mendengar ucapan dari Sido, saya pun dengan tenang langsung menjawabnya. Baiklah, aku akan memberikan nomorku kepadamu, tapi dengan satu syarat. Yaitu kau harus mampu menunjukkan kehebatanmu sampai pertandingan ini berakhir, dan cetaklah 3 gol secara beruntun menuju ke arah gawang mereka. Namun hal yang sebaliknya justru terjadi pada tim Blue Lock Eleven. Karena pada panel berikutnya, satu persatu dari pemain mereka pun seketika langsung tumbang dan tidak mampu berdiri lagi, dimulai dari Hyoma Chigiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan sama-sama beberapa potongan panel manga berikut. Di mana pada momen ini, nampak Chigiri yang tiba-tiba saja langsung terjatuh ke tanah sambil terus memegangi kakinya yang sangat kesakitan. Melihat hal itu, Isagi pun segera menghampiri Chigiri, serta mencoba untuk langsung membantunya berdiri. Tapi sayangnya, kali ini Chigiri sudah tidak mampu melakukan hal itu lagi. Mengingat kondisi fisik dari Chigiri yang sudah sangat lemah, dan staminanya pun sudah habis. Bahkan masih pada satu panel itu, Chigiri pun sambil merintih langsung meminta maaf dan juga berkata kepada Isagi, bahwa saat ini kakinya sudah tidak dapat digunakan untuk berlari lagi. Hal yang serupa pun terjadi juga kepada Nikoiki. Di mana pada panel berikutnya, giliran Nicola yang langsung terjatuh dan juga terduduk lemas tidak berdaya. Karena faktanya, dia sudah tidak sanggup menahan rasa sakit pada kaki kanannya, akibat cedera yang dia terima setelah berbenturan dengan Ryusei Shido. Bahkan pada satu panel yang sama ini, Nico pun seketika langsung berkata, "Hah, sialan. Padahal aku baru saja menemukan gaya permainanku yang sesungguhnya. Tapi jika aku terus memaksakan diri dan juga terus berpura-pura, maka akulah yang malah akan menjadi beban bagi tim ini." Melihat 2 orang pemainnya yang sudah tumbang di dalam lapangan, Jinpachi pun dengan cepat langsung memanggil Andre dan juga berkata kepada para pemain lain yang ada di bangku cadangan. "Dengar, berkat adanya saya dan juga Shido, kali ini tim Jepang U20 sudah berhasil terlahir kembali. Sedangkan di sisi lain, tim kita sedang berada pada posisi sulit, akibat Chigiri dan juga Nico yang sudah tidak mampu melanjutkan pertandingan ini. Oleh karena itu, ini adalah waktu yang pas bagi kita untuk melakukan pergantian pemain demi tetap menjaga keseimbangan di dalam tim. Jadi bagi 2 orang pemain yang aku sebutkan namanya, cepatlah melakukan pemanasan dan bersiaplah untuk segera masuk." Semua rentetan kejadian ini pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, nampak 2 orang pemain hebat yang sangat tidak asing lagi bagi kita semua. Mereka adalah Hyorio dan juga Mikage Reo. Di satu sisi, Hiyori akan bermain menggantikan Hyoma Chigiri sebagai bek sayap kanan. Sedangkan di sisi lain, Mikage Reo akan bermain menggantikan Nikoiki sebagai center back atau bek tengah. Nah, menariknya, tepat sebelum mereka berdua masuk ke dalam lapangan, Jinpachi pun dengan cepat langsung berkata seperti ini kepada Mikage Reo. "Ingatlah Reo, tujuanmu dimainkan saat ini hanyalah ada satu, yaitu untuk menjaga dengan ketat pergerakan dari Ryusei Shido. Karena faktanya di antara pemain lainnya, saat ini hanya kau sajalah satu-satunya orang yang bisa menghentikan dirinya. Itulah alasan kenapa aku memintamu untuk fokus mengamati pergerakan para pemain bertahan dari tim Jepang U20. Jadi mulai dari sini, tunjukkanlah kemampuanmu dan hancurkanlah permainan mereka." Scene pun kini berpindah. Tepat setelah peluit tanda dimulainya kick-off yang kelima sudah dibunyikan, Rin pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya kepada Isagi Yoichi. Dan di saat yang bersamaan, dia pun langsung membawa lari bola itu menuju ke sisi sebelah kiri lapangan. Sebelum pada akhirnya bola pun kembali dioper lagi menuju ke arah Hiyori. Karena dengan dimainkannya Hiyori, maka saat ini tugas dari Isagi Yoichi menjadi sedikit lebih ringan. Mengingat mulai sekarang, Hiyori akan bermain sebagai gelandang jangkar pada sisi sebelah kanan lapangan, yang bertugas untuk mengatur dan juga mensuplai aliran bola menuju ke arah para strikernya. Melihat hal itu, tentu saja Dare tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel berikutnya, dia pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah Hiyori, dengan niat untuk menutup jalur dribblenya dan merebut bola itu dari Hiyori. Namun nampaknya Hiyori sama sekali tidak ada niat untuk melakukan duel 1 lawan 1 melawan Miroku Darai. Mengingat keahlian dari Hiyori tidak berfokus pada hal tersebut. Apalagi di dalam tim Blue Lock Eleven, Hiyori dikenal sebagai seorang ahli strategi, bukanlah seorang petarung. Oleh karena itu sebagai gantinya, Hiyori pun segera mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Karasutabito. Dan mulai dari sanalah, mereka berdua pun terus melakukan kerjasama dengan menggunakan teknik operan 1-2 untuk menembus lini tengah dan juga sistem pertahanan ketat yang dibuat oleh para pemain dari tim Jepang. Semua rentetan hal tersebut pun terus berlangsung selama beberapa saat.
Hingga pada akhirnya Hiyori dan juga Karasu Tabito berhasil melewati Sendo, Teppei, serta Haru Hayate. Sampai pada satu momen yang sama itu, Hiyori pun tanpa banyak basa-basi langsung mengirimkan satu buah umpan jauhnya menuju ke arah Sesshoron Nagi, yang kebetulan pada saat itu sudah mampu berdiri dengan bebas tepat di depan area kotak penalti. Walaupun pada awalnya Nagi terlihat sangat senang karena umpan yang diberikan oleh Hiyori kepadanya sangat akurat, tapi sayangnya tiba-tiba saja Kazuma Neo kembali muncul satu kali lagi di hadapannya untuk menjaganya dengan ketat. Akibatnya Nagi pun tidak mampu melakukan tembakan langsungnya menuju ke arah gawang Fugakuken. Beruntungnya di tengah ketegangan ini, ada Isagi Yoichi yang terus melakukan pergerakan tapak bolanya untuk melewati dan melepaskan penjagaan ketatnya dari para pemain bertahan tim Jepang. Sampai pada akhirnya dia pun menemukan sebuah posisi kosong tanpa penjagaan yang dapat dia manfaatkan untuk bisa melesatkan satu tendangan langsungnya. Melihat hal itu, tentu saja Nagi pun segera meresponnya. Dan di saat yang bersamaan, dia pun langsung mengirimkan satu buah umpan datarnya tepat menuju ke arah Isagi Yoichi. Di momen ini sebenarnya Isagi sudah sangat percaya diri bahwa kali ini dirinya pasti mampu mencetak gol, karena tidak ada satupun pemain bertahan dari tim Jepang yang mampu menghalanginya. Namun ternyata sebuah kesempatan emas yang ada di hadapannya tiba-tiba saja langsung hilang. Karena pada panel berikutnya, Oliver Aiku pun mampu datang tepat waktu untuk melakukan blokir terhadap tendangan langsung Isagi Yoichi. Akibatnya bola pun seketika langsung terpental dan gol pun kembali gagal tercipta. Melihat hal tersebut, Isagi pun langsung berkata di dalam hatinya, "Sial, sebenarnya seberapa luaskah jarak pandangan dari Oliver Aiku? Karena selama aku masih berada di dalam zonanya, maka aku pun tidak bisa menggunakan semua kekuatanku dengan maksimal." Hingga pada panel berikutnya, kini giliran tim Jepang U20 lah yang akan melakukan serangan balik. Di mana tepat setelah bola liar yang terpental sudah mendarat di kaki Haru Hayate, dia pun dengan cepat langsung mengoper bola itu lagi menuju kepada Itoshi Sae. Nah, mulai dari sanalah sebuah skema serangan cepat segera dilakukan oleh Sae dengan cara memberikan satu buah umpan lambungnya menuju ke arah Ryu Sesshodo, yang kebetulan pada saat itu sudah berhasil melewati penjagaan ketat dari Bachira dan juga Yukimiya Kenyu. Namun sepertinya kali ini Shido yang harus kecewa, karena pada panel berikutnya tiba-tiba saja muncullah Mikage Reo tepat di hadapan Ryu Sesshodo. Dan dia pun langsung mengkopi ataupun meniru sebuah kemampuan spesial yang dimiliki oleh Oliver Aiku, yaitu kemampuan zona pertahanan absolut dengan tingkat akurasi kemiripan sampai dengan 99%. Akibatnya Reo pun berhasil menggagalkan pola kombinasi serangan mematikan yang dilakukan oleh Shido dan juga Itoshi Sae, serta bola pun langsung terpental dengan jauh menuju keluar lapangan. Tidak hanya itu, bahkan pada panel berikutnya Reo pun juga berkata kepada semua orang, "Dengar, tugasku di dalam lapangan adalah untuk menjaga lini pertahanan dengan menggunakan kemampuan kameleonku. Jadi mulai saat ini aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian bisa mencetak gol dengan mudah menuju ke gawang kami." Wow, menarik banget ya. Sayangnya semua alur cerita lengkap dari episode yang ke-40 harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika Mikage Reo baru saja menunjukkan semua kekuatannya. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai bagaimana kelanjutan cerita berikutnya, nantikan terus ya update selanjutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.